sore ini kita sudah sampai di kebun Bapak Andre Elia di Tengkiling tepatnya. Nah, ini kita sedang bincang-bincang di rumah betang yang beliau bangun. Nah, dengan latar belakang perbukitan Tengkiling. Pak, mungkin kita lanjutkan tadi Pak dari perbincangan di rumah tadi kaitan dengan UPR saat ini yang akan Bapak selesaikan, tugas Bapak akan selesai. Nah, nanti akan diteruskan oleh penerus Bapak, kader-kader Bapak lah. Nah, kira-kira harapan Bapak apa terhadap rektor selanjutnya Pak, agar UPR tetap bisa mewujudkan cita-citanya menjadi UPR Jaya Raya? Ya, baik, Ismail. Saya berharap pemimpin setelah saya, beliau adalah kader yang sudah dipilih oleh Sivitas Akademika Universitas Palangkaraya untuk menjadi rektor periode 2022-2026. Ya. Yaitu Bapak Profesor Dr. Selampat Bohong MS, melihat perkembangan dunia pendidikan secara global, ya, nasional bahkan regional. Tentunya tantangan pengembangan pendidikan tinggi ini menjadi tantangan yang sangat kuat tantangannya. Tapi dengan berbagai persoalan dan permasalahan di era globalisasi, lebih-lebih di masa pasca pandemi COVID-19. Nah, tentunya era sekarang ini sudah menuju akhir dari era 4.0 menuju era 5.0. Ya, artinya semua informasi, tidak ada batas, tidak ada batas negeri, tidak ada batas komunikasi. Semua orang bisa berkomunikasi secara global. Ya. Nah, tentunya perguruan tinggi lain adalah bagaimana mereka juga memacu diri, bahkan memacu diri dengan menjawab tantangan globalisasi ini. Ya. Nah, dengan demikian maka seorang rektor adalah manajerial yang mampu mengelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan penataan. Jadi ya, tata pamong, tata administrasi, ya, kemudian penataan kolaborasi, ya, kemudian komunikasi sesuai dengan tantangan zaman, ya, tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia ke depan. Nah, tentunya ini perlu kemampuan yang sangat kemampuan integritas, kemampuan daya juang, daya dorong dari semangat pribadi. Ya. Nah, untuk ini ya tentunya seorang rektor harus sehat, ya. Sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas sebagai manajerial di sebuah perguruan tinggi dengan tantangan yang sangat berat. Nah, oleh karena itu yang penting bagi seorang rektor, terutama di pengalaman saya, mengelola mindset, mengelola pikiran, agar kita betul-betul fokus untuk menyelesaikan setiap persoalan, ya, dengan dengan ikhlas menjalankan tugas, kemudian dengan cerdas menyelesaikan persoalan, dan harus tuntas. Tidak bisa menunda-nunda, karena di era transformasi digital ini sangat cepat. Kalau tidak tertinggal. Jadi masalah itu harus
segera diselesaikan, Pak. Ya. Jadi selesaikan secara baik. Ini juga polanya tentunya dengan komunikasi yang intens dengan stakeholder, dengan sivitas akademika, tenaga pendik, tenaga dosen dan mahasiswa. Jadi sehingga kolaboratifnya itu menciptakan suasana akademik yang kondusif. Tentunya kuncinya adalah komunikasi dan kolaborasi, kerjasama yang baik, sehingga tercapai harmonisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian tantangan perguruan tinggi khususnya UPR ini, tantangan kita harus di tahun depan kita sudah pasti menjalani BLO, Badan Layanan Umum, Pak. Badan Layanan Umum tidak satker lagi. Badan Layanan Umum tentunya tantangannya juga harus semakin berat dan harus kita penuhi. Apa standarnya, Pak? Nah, standarnya yang pertama itu adalah mutu. Mutu, standar mutu itu adalah dengan akreditasi yang unggul. Ya. Nah, unggul, kemudian bahkan unggul itu juga akan menuju dan harus diraih akreditasi internasional. Ya. Rasanya sudah mulai dirintis kemarin, Pak, ya? Ya, itu ya sudah kita rintis. Beberapa bulan lalu ya? Rektor yang baru ini memperbaiki yang lemah, diperbaiki. Ya. Kemudian yang kurang harus segera dilengkapi. Ya, lengkapi. Nah, kemudian juga kolaborasi dengan mahasiswa. Mahasiswa ini menjadi penting dalam penilaian. Kenapa, Pak? Indeks kinerja utama universitas, ya. Indikator kinerja utama universitas itu sangat penting. Mahasiswa harus bermutu. Mahasiswa itu tentunya bukan hanya mutu mutu dari nilai akademik, indeks prestasi, tetapi bagaimana mahasiswa itu lulusan kita punya indeks prestasi yang tinggi sesuai standar, dan kemudian mahasiswa ini mampu berkarya di dunia masyarakat, Pak, ya? Ya, mampu berkarya menjadi motivator bagi masyarakat, kemudian mampu memberikan inovasi bagi kehidupan pribadinya. Jadi mahasiswa berpendapatan cukup tinggi di kelompoknya sesuai dengan bidang strata pendidikannya. Nah, kemudian itu juga nilai yang sangat tinggi, mempengaruhi itu juga, Pak, ya? Mempengaruhi itu. Jadi kemudian mahasiswa juga sebagai outcome, selain output ya outcome, jumlah lulusan, mutu, output itu. Kalau outcome-nya tadi mahasiswa harus mampu menjadi daya dorong bagi kehidupan pribadi mahasiswanya dan lingkungannya dan masyarakat itu. Sehingga nilai ini yang harus terukur di masyarakat. Jadi bukan hanya output, jumlah lulusan, kemudian indeks prestasi tinggi, tapi outcome-nya tidak bisa diukur, ya nggak bisa. Jadi tugas rektor ke depan itu juga mampu menghimpun data untuk mengukur outcome dari mahasiswa lulusannya. Selain itu juga para dosen juga mampu meningkatkan kinerja dosen. Artinya dosen yang belum S3 ya didorong untuk yang S3 untuk cepat menjadi guru besar. Kemudian dosen juga mampu menulis di tulisan-tulisan jurnal terindeks fokus, jurnal-jurnal yang bereputasi baik secara
jurnal nasional maupun internasional. Nah ini, jadi harus terukur semua. Sehingga kolaborasi dosen dengan masyarakat, dengan dunia usaha juga menjadi penting. Dosen mengajar di masyarakat, dosen mengajar di perguruan tinggi lain, dosen mengajar di dunia dunia bisnis gitu ya, di dunia politik ya. Ya itu penilaiannya sangat baik. Kemudian perguruan tinggi juga mampu berkolaborasi, kerjasama dalam dan luar negeri, baik dengan pemerintah, swasta maupun dengan lembaga-lembaga elemen masyarakat. Ya. Kemudian kemampuan menjaga stabilitas kampus. Menjaga stabilitas kampus itu, jangan kampus itu mahasiswanya sering demo, bahkan kalau ada dosennya juga ikut demo dan lain-lain. Nah itu menjaga ketahanan kampus itu ya ketahanan bangsa. Jadi dari nilai-nilai kemerosotan moral. Kemerosotan moral artinya mahasiswa terkena narkoba, mahasiswa terkena masuk paham-paham radikal dan lain sebagainya. Betul-betul mahasiswa ini fokus untuk membangun bangsa ini dalam ketahanan bangsa. Nah, itu juga menjadi penilaian bagi keberhasilan seorang rektor. Nah, itu semua. Oleh karena itu rektor ke depan ini betul-betul ya jelas, cerdas, dan tuntas menyelesaikan setiap persoalan. Itu kata kuncinya. Jadi tidak ada menunggu setelah dilantik ya harus langsung bergerak, harus langsung berkolaborasi, langsung berkomunikasi dengan semua lini. Kalau dia menunggu ini nggak bisa. Jadi multi talenta, multidisiplin, ya, integritasnya kuat, ya, taat asas, taat hukum, taat aturan. Pak, nanti seandainya misalkan gini, kan Bapak sebagai orang yang sudah punya pengalaman lah membangun UPN ini dan hasilnya sudah diakui. Misalnya nanti rektor yang akan datang minta mungkin berdiskusi atau minta masukan, Bapak siap ya memberikan siap. Masukan? Saya di masa purna tugas sebagai rektor tentunya jika saya diminta ya siap memberikan kiat-kiat bagaimana UPN ini bisa sesuai dengan harapan pendiri Kalimantan Tengah, ya. Orang tua kita dulu cita-cita untuk membangun sumber daya manusia Kalimantan Tengah bahkan Indonesia. Tentunya ini harus, kalau rektornya tidak bisa bekerja sama dengan semua pihak, tidak harus dengan saya. Ya. Dengan stakeholder, dengan para dosen, dengan teknik, dengan mahasiswa, harus bisa mengharmonisasikan dan ini Pak ya, biar sebenarnya potensi besar yang ada itu bisa digerakkan untuk kalau rektornya hanya berjalan sendiri, kemudian hanya dengan kelompoknya, saya yakin sulit Pak. Sulit. Bukan eranya lagi ini, zaman keterbukaan, era komunikasi yang cerdas. Ya, mungkin teman-teman itu pesan dari Pak Rektor Anthony Elia. Mungkin beliau pun terbuka untuk diminta masukan-masukannya untuk kemajuan Pak. Karena setelah ini pun beliau tetap aktif mengajar Pak ya. Nanti setelah ini tetap akan mengajar sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Pak ya.